Kalau pengen berhasil dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun, kuasai dulu hal dasar, apapun itu. Apapun itu, mau belajar apapun, kuasai dulu dasar. Karena ternyata dasar itu sangat pengaruh, dasar itu. Terutama dalam hal ilmu agama, itu kuasai dasarnya dulu, nggak usah lihat lirik kanan, lirik kiri, lihat belakang, lihat atas, lihat bawah, nggak usah. Fokus kepada yang namanya dasar. Dari mulai bacaan, dari mulai tulisan itu perhatikan. Nggak usah lihat kiri kanan, hafalan apalah itu, pokoknya semuanya tetap utamakan dasar gitu. Nggak tiba-tiba semua tuh jadi orang besar tuh nggak mungkin. Kita tuh sangat menganut yang namanya dasar. Kalau dasarnya bobrok, kita selalu menyampaikan kuasai dasarnya dulu. Siapapun itu pasti menguasai dasarnya. Di balik orang sukses, di balik orang keberhasilan, dalam hal apapun pasti menguasai dasar. Baik itu pencapaian misalkan soal keuangan atau soal keilmuan agama syariat, itu sangat diperhatikan soal dasarnya dulu begitu. Dalam keuangan nggak mungkin kita tiba-tiba sampai uang ratusan juta begitu, nggak mungkin orang sampai puluhan juta tuh nggak mungkin. Bahkan kalau kita nggak menguasai dasar sama sekali itu bobrok ya. Contoh orang pengen dianggap atau pengen paham tentang agama tapi dia fokus kepada yang di tengah-tengah ilmunya, nggak perhatian sama dasarnya, sehingga ketika keluar dari pondok pesantrennya dia bingung yang mau diutamakannya dulu tuh apa. Dia bingung, dia nggak bisa mempertimbangkan mana yang baik mana yang benar, itu karena dasarnya itu sangat rentan lemah begitu. Begitupun dalam hal urusan keuangan, kita baru kenal keuangan itu setahun yang lalu, kita pelajari tentang keuangan. Orang kalau nggak tahu tentang dasar keuangan itu biasanya terjerumus dengan yang namanya hutang. Dan oh, sampean nggak paham kalau udah nikah. Kalau udah nikah kita nggak tahu. Jujur aja, kalau yang bagi yang sudah menikah terus terjerumus sama yang namanya hutang, jujur aja kita nggak tahu gimana caranya menanggulanginya, cara ngatur uangnya kita nggak pernah tahu. Karena kita suka ngambil pelajaran dengan apa yang kita alami, sama kita biasanya sering konsultasi sama orang-orang yang uangnya jauh lebih banyak dari kita. Misalkan uang kita nih baru puluhan juta gitu atau belasan juta, kita ya konsultasi sama orang yang uangnya udah ratusan juta. Konsultasinya gitu, cara mengelola uang gimana, terus kalau kalau jualan biar omsetnya tinggi itu gimana, terus kalau sepi itu kayak gimana. Itu konsultasinya sama orang-orang yang di atasnya kita dulu, yang jauh lebih, ibaratnya jauh lebih banyak uangnya lah. Jangan cari yang sampai levelnya konglomerat, itu kamu bingung nanti ngambil ilmunya tuh bingung. Jadi step by step, jadi bertahap gitu loh, jangan jangan berlebihan. Dalam mencari ilmu pun sama, step by step, jangan langsung tiba-tiba kita tebel. Jadi kuasai dulu yang dasarnya dulu. Contohnya pembacaan Al-Quran, ilmu tajwidnya kayak gimana, adab-adabnya cara baca Al-Quran tuh kayak gimana, terus cara cepat baca Quran gimana, ketika bacaan cepat itu hukum tajwidnya harus gimana, kalau lagi pelan kayak gimana. Itu kuasai, itu dasar aja dulu, gak usah memikirin ilmu yang lain dulu. Terus kalau fikih ya yang paling dasar dulu, kuasain definisi. Menguasai ilmu itu kayak gimana sih, ya minimal ketika orang bertanya kamu bisa menjelaskan, itu definisi menguasai. Nggak harus hafal, yang penting kamu tahu apa yang kamu pelajari dan kamu mampu untuk mengajarkan kepada orang lain. Itu yang dinamakan penguasaan yang baik dan benar begitu. Percuma kamu menguasai apapun tapi ketika ditanya orang, ditanya menjawabnya bingung, menjawab bingung, nggak pasti gitu loh. Jadi orang menjawabnya itu, mendengarkan jawabannya tuh kamu tuh nggak bisa ngejelasin gitu loh. Itu makanya sangat disayangkan gitu, banyak orang sekarang nggak begitu paham tentang yang namanya dasar, nggak menguasai dasarnya dulu. Dalam hal apapun tetap kuasai dasar, kuasai dasarnya. Dalam hal apapun kuasai dasarnya, jangan melompat, jangan kayak bajing loncat, jadi loncat sana loncat sini, nggak kuasai dulu, nanti perlahan-lahan nyampe begitu ya. Nanti tiba-tiba, contoh pernah kan kejadian, pernah kita dengar ada orang biasa nggak punya uang banyak, itu tiba-tiba dapat rezeki nomplok, tanahnya dibeli sampai 2 kali lipat harganya. Terus abis itu duitnya itu dia apa, dibelikan mobil mewah gitu kan. Selang beberapa tahun mobilnya dijual, terus dia balik lagi ke miskin gitu. Karena apa? Karena dasar cara mengelola uang itu dia belum paham. Begitupun dalam hal agama gitu loh. Kita tuh waktu kita mondok, kalau pindahan dari pondokan manapun, biasanya tuh kalau pondokan bagus, walaupun kita punya pengalaman mondok lama, biasanya ditaruh di kelas yang paling dasar dulu gitu. Biar apa? Biar sadar bahwasanya yang paling bagus itu kuasain dasarnya dulu. Kalau kuasain dasarnya udah bagus, nanti naik level, naik lagi, naik gitu. Gitu ya. Jangan arogan. Kalau dikasih tahu jangan arogan. Dengerin. Mau sampai kapan gini-gini terus, capek, capek. Ya, capek. Kita udah waktunya sadar, waktunya sibuk buat cari yang sebenarnya gitu.